Hey guys, welcome back to my channel, Ken Philly. Jadi guys, gue tuh barusan pulang dari sekolah dan sekarang itu masih jam 2.50 sore guys. Jadi hari ini tuh gue bakal bikin vlog tentang kenaikan kelas di sekolah gue itu gimana. Jadi apa yang harus kita siapin, kayak kita harus pilih kelas dan lain-lain. Jadi gue bakal jelasin semuanya guys. Jadi pastikan kalian nonton video gue sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like, share, dan kalian subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya guys. Nah, jadi guys, yang pertama itu gue bakal jelasin soal Home Access Center dulu. Jadi Home Access Center ini adalah kayak sebuah website gitu, dan di website ini kita bisa mengakses kayak nilai kita, rapor kita, terus schedule kita, terus pilih kelas juga dari sini guys. Nah, jadi di sini itu memang sangat banyak banyak hal penting yang kita bisa lihat dan yang berhubungan dengan sekolah semua. Terus ada kalender sekolah, jadi di sini itu kalau kita sekolah kita itu bisa lihat kalender sekolah dan kita bisa lihat dari startnya itu sampai sekolah end gitu. Jadi kayak tahun ini kita itu libur di tanggal 10 dan dia tuh bakal stop di tanggal 10 doang. Setelah itu udah gak ada tanggal, udah blank gitu. Dan hari-hari liburnya kayak misalnya bulan lalu ada libur, itu di sananya juga ada tulis gitu guys. Terus kalau kita absen di sana juga ada tulis. Kalau kita misalnya ada skip class juga ada tulis, ada field day juga ditulis. Jadi memang semuanya dicek dari sana guys. Dan di sini itu sekolah di sini juga ada yang namanya school ID. Kayak misalnya ini adalah school ID gue. Cuman mereka print nama gue salah guys. Ini nama belakang gue salah, soalnya dia pakai jet. Cuman ya mereka udah gak bisa ganti. Ya gitu guys. Dan sekarang itu gue bakal tunjukin kalian soal Home Access Center-nya. Nah, jadi guys, kalau kita mau buka Home Access Center itu, kita itu harus ketik di Google Home Access Center, terus kita buka, dan di sana itu kita pasti bakal ditanya school district kita apa, terus username kita apa, dan pasti tanya password. Nah, school district itu pasti di Amerika banyak. Kalau gue itu namanya Smyrna School District. Smyrna School District itu adalah sekolah-sekolah yang khusus terletak di Smyrna. Terus setelah kita masuk, di home itu adalah kayak mereka bakal tunjukin tugas-tugas yang kita buat mingguan, dan kadang-kadang itu pasti bakal ada nilainya. Terus di classes itu, nah di bagian bawah itu kalian bisa lihat itu adalah kelas-kelas yang gue pilih guys. Walaupun kita cuma ada 8 kelas, tapi kita itu harus pilih sekitaran belasan kelas. Kayaknya kalau gak salah lebih dari 12 kelas guys. Nah, terus di atas itu adalah kelas-kelas gue yang untuk saat ini, dan di sana itu ada detail-detailnya, kayak ada period, ada room number, terus ada nama gurunya dan lain-lain guys. Di sini itu ada yang namanya odd day dan even day. Jadi odd day itu start dari period 1, 3, 5, dan 7. Odd day itu artinya hari yang ganjil. Dan ada even day. Even day itu adalah hari genap. Jadi itu adalah 2, 4, 6, 8. Jadi misalnya satu minggu itu kan kita sekolah 5 hari, dari Senin sampai Jumat. Dan pas Senin itu misalnya start dengan hari genap, even day misalnya. Itu start dari 2, 4, 6, 8. Berarti di minggu tersebut itu kita ada 3 hari even day guys. Jadi hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan odd day-nya itu cuma 2 hari guys. Jadi pelajarannya itu sama doang selama 3 hari. Kalau di Indo itu mungkin gurunya bagi jadwal. Gue kalau sekolah dulu itu ya seperti itu guys. Cuman gue gak tahu sekolah lain di Indo gimana. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, di kalender itu kan di tahun ini kita stopnya itu di tanggal 10. Tanggal 10 itu adalah hari terakhir sekolah. Dan kalendernya itu juga stop di tanggal 10 guys. Setelah itu udah blank. Dan tahun ajaran baru itu kalau gak salah di bulan September tanggal 7. Jadi nanti itu bakal ada kalender baru lagi guys. Dan di sini itu seperti yang kalian bisa lihat, di tanggal 14 tuh ada warna abu-abu. Di hari Senin itu artinya itu adalah hari besar, hari libur di Amerika. Dan di tanggal 4 itu warna biru, itu artinya gue absen dan gue itu tulis note ke sekolah. Jadi dibiruin.
kalau kita absen dan tidak kasih note itu biasanya warna merah guys. Jadi ada detail-detail warnanya di bawah sana, kalian bisa lihat sendiri guys. Seperti yang kalian bisa lihat di sana itu ada bagian IPR. Ini adalah interim progress, dan dia tuh setiap marking period pasti ada satu guys. Dan ini berbeda dengan report card ya. Gue gak bisa jelasin soal IPR, gue gak tahu gimana jelasinnya guys. Cuman ya, ini kayak kalau di sana itu dia pas Mei tanggal 16 kan. Berarti dia tuh kalkulasikan nilai-nilai dari start dari marking period 4 sampai Mei 16 tersebut, dan nilai total gue itu gitu guys. Nah, jadi guys di sini tuh ada yang namanya MP1, MP2, MP3, dan MP4. MP itu adalah singkatan dari marking period. Jadi kalau di Indonesia itu pasti ada yang namanya PH1, UTS, PH2, dan ujian semester. Kayak di sekolah gue dulu. Nah, kalau di sini itu sama. Cuman namanya itu adalah MP1, MP2, MP3, dan MP4. Cuman di sini itu semua tugas yang kita bikin dan semua ujian itu bakal dikalkulasikan ke marking periodnya, ke nilai marking periodnya. Jadi ya setiap tugas yang kita kerjakan tuh harus ya bagus nilainya guys. Kalau enggak ya itu sangat mempengaruhi juga, walaupun tugas-tugas kecil. Nah, jadi ini adalah nilai gue di Geography and Civics. Jadi Geography itu adalah geografi, itu adalah IPS, dan Civics itu adalah pelajaran kewarganegaraan. Jadi kayak PKN gitu guys, mereka gabung. Dan seperti yang gue bilang tadi, nilai-nilainya itu jadi tugas-tugas semua, terus ujian itu bakal digabung menjadi satu dan dikalkulasikan menjadi nilai akhir. Jadi nilai akhir gue itu adalah A. Tapi di sini tuh dia dibagi menjadi 3 lagi. Ada practices of learning, ada preparation for learning, dan ada products of learning. Practices of learning itu 33% mereka hitungnya. Terus preparation for learning itu adalah yang paling kecil, cuma 11%. Dan products of learning itu adalah yang paling gede, 56%. Jadi kayak project atau ujian itu bakal masuk ke products of learning. Dan preparation for learning itu adalah tugas-tugas kecil. Terus practices of learning itu adalah tugas yang biasa, kayak tugas bernilai atau apapun gitu guys. Nah, dan kelas-kelas di sini itu juga ada yang namanya kelas honors. Jadi kelas honors itu adalah kelas yang lebih susah, walaupun kelas biasa kita itu udah CP atau disebut college preparation, tapi ada yang lebih susah daripada itu, yang disebut honors. Untuk ambil kelas honors itu sebenarnya bisa, cuman ini adalah tahun pertama gue, jadi gue tuh gak bakal ambil honors. Tapi tahun depan tuh, maksudnya tahun ajaran baru ini, di bulan September nanti, gue ada ambil kelas honors 1, yaitu mata, itu tentang geometry. Terus gue lupa jelasin soal kelas-kelas di sini itu. Jadi di kelas kita tuh ada kelas inti namanya. Kelas inti itu ada 4 kalau gak salah. Ada social studies, ada science, ada math, sama ada English. Ada 4. Dan ini tuh kita harus ambil minimal 4 tahun. Jadi itu adalah kayak udah saya kita lulus, itu harus 4 tahun. Karena kita high school tuh 4 tahun. Tapi khusus untuk itu science, kita tuh cuma bisa ambil 3 tahun doang. Itu khusus bagi orang yang tidak mau lanjut ke college atau kuliah. Cuma bagi orang yang mau lanjut ke college, kita itu harus ambil 4 tahun guys. Nah, kalau misalnya kita gak lulus 1 tahun doang, itu high school kita bisa jadi 5 tahun guys. Jadi memang harus sangat hati-hati. Jadi setiap tahun tuh pasti ada final, yang namanya final. Itu kayak gue sekarang, itu biasanya di minggu terakhir sekolah. Itu harus ada yang namanya final. Dan kita tidak boleh fail itu. Atau kita bisa tinggal kelas guys. Jadi kayak langsung jadi 5 tahun gitu. Nah, jadi guys, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua suka dengan video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik like, share ke teman kalian, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya guys. Agar kalau gue upload video, kalian bisa mendapatkan notifikasi. Bye guys, see you in the next vlog.